Pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah, Rasulullah SAW mendapat kabar bahwa Bani Muharib dan Bani Tha'labah telah bersatu mengumpulkan kekuatan untuk melawan kaum muslimin dan menghancurkan kota Madinah. Oleh karena itu, Nabi SAW segera mengorganisir pasukan kaum muslimin dan menyerahkan kepemimpinan umat di kota Madinah kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW beserta tentara kaum muslimin dengan 450 personil segera berangkat menuju kedua kabilah tersebut. Kedua kabilah tersebut memiliki ratusan prajurit yang kuat dan dipimpin oleh seseorang dari Bani Muharib dari desa Gotofan bernama Du'thur ibnul Harz al-Gotofani. Setelah mendengar kabar bahwa pasukan muslimin dari Madinah telah berangkat dan dipimpin oleh Rasulullah SAW dan ingin menyerang mereka, mereka takut dan melarikan diri ke pegunungan. Dalam perjalanannya, pasukan muslimin bertemu dengan seseorang dari Bani Tha'labah yang bernama Hibab. Sebelum dipanggil oleh Nabi SAW, ia terlebih dahulu menghadap beliau dengan tergesa-gesa dan berkata, "Seandainya mereka mengetahui kedatangan Tuan, niscaya mereka sudah lari ke pegunungan dan pastinya tidak berani berperang dengan Tuan. Sedangkan saya akan bergabung dalam barisan Tuan dan saya akan menyerahkan diriku kepada Tuan." Segera dia masuk Islam dan Nabi SAW mengumpulkannya bersama Bilal radhiyallahu anhu. Selanjutnya, ia disuruh menunjukkan jalan bagi pasukan muslimin untuk melakukan perjalanan. Setelah perjalanan sampai di sebuah desa bernama Zi'amaro, Rasulullah SAW pun turun bersama para pasukannya. Kemudian beliau menyusun barisan pasukannya serapi mungkin. Saat itu, tiba-tiba turun hujan deras. Setelah pasukan musyrikin mengetahui kedatangan pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW, segera mereka berlari menuju pegunungan yang berdekatan dengan tempat itu. Akibat hujan deras, pakaian pasukan muslimin tersebut dipastikan basah. Setelah hujan reda, Nabi SAW dan pasukannya kemudian menjemur, mengeringkan pakaiannya masing-masing. Ketika Nabi SAW menjemur pakaiannya, beliau berbaring sendirian di bawah pohon untuk menghilangkan lelahnya, dan masing-masing prajurit muslimin pun sibuk mengeringkan pakaiannya juga. Dari puncak gunung, ternyata musyrikin tersebut mengetahui bahwa tentara muslimin sedang sibuk menjemur pakaiannya, dan juga mengetahui bahwa Nabi sedang berbaring sendirian di bawah pohon. Karena itu, para tentara musyrikin tersebut segera meminta kepada Du'thur, pimpinan mereka, untuk segera mendatangi dan membunuh Nabi SAW. Setelah mengetahui Nabi terbaring sendirian di bawah pohon, Du'thur segera menghampiri Nabi dengan menyamar dari belakang sampai menghunus pedang tajamnya. Setelah sampai di hadapan beliau, Du'thur segera mengarahkan pedangnya yang telah dicabut dari sarungnya ke atas kepala Nabi SAW sambil berkata dengan angkuh, "Siapa yang bisa menghalangi engkau dariku hari ini, wahai Muhammad?" Nabi SAW menjawab dengan suara penuh keikhlasan, "Allah." Nabi SAW menjawab demikian berarti yang menjaga keselamatan pribadi beliau tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban Nabi dalam beberapa kata itu, Du'thur langsung terkejut dan seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah orang yang mengalami ketakutan, dan menyebabkan pedang yang dipegangnya terjatuh. Segera Nabi mengambil pedangnya. Setelah memegang pedang, Nabi SAW mengarah ke kepala Du'thur sambil bertanya, "Siapa yang sekarang bisa melindungimu dariku?" Jawab Du'thur mendengar suara yang sangat bergetar, "Tidak ada seorang pun." Langsung saja Du'thur lalu berkata, "Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusannya." Nabi SAW lalu mengembalikan pedang tajam itu kepada Du'thur.
Duthur kemudian kembali ke pasukannya yang berada di gunung, lalu menyeru mereka untuk mengikuti seruan Nabi. Oleh karena itu, peperangan gagal terjadi, dan pada saat itulah Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi SAW. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat. Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Nabi SAW dan pasukannya kemudian kembali ke Madinah dengan selamat. Lamanya perjalanan Nabi SAW dan pasukan muslimin sampai kembalinya ke Madinah adalah 11 hari 11 malam. Dalam kitab-kitab tarikh, umumnya peristiwa ini disebut dengan Perang Ghatafan, Perang Zi'amr. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Nabi SAW bersama pasukan muslim menetap di Najd ketika menghadapi perlawanan dari kaum Ghatafan selama 1 bulan, yaitu bulan Safar tahun kedua Hijriah. Kemudian beliau kembali ke Madinah. Hampir sebulan, bulan Rabiul Awal, beliau menetap di Madinah.